Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bang Jaka di sini. Hari ini Bang Jaka mau cerita tentang salah satu raja yang ada di Perjanjian Lama, adik-adik. Adik-adik pernah mendengar kisah tentang Raja Yoas belum? Ternyata Raja Yoas diangkat menjadi seorang raja pada saat usianya baru 7 tahun loh adik-adik. Wow, usianya sangat muda sekali ya, tapi sudah menjadi raja. Saat menjadi raja, banyak sekali loh perbuatan baik yang dilakukan oleh Raja Yoas. Salah satunya adalah memperbaiki bait Allah yang rusak. Dulu, sebelum Yoas menjadi raja, banyak sekali raja-raja dan ratu-ratu yang jahatnya minta ampun tidak memperdulikan bait Allah, adik-adik. Beberapa dari mereka bahkan tega mengambil batu-batu di tembok bait Allah untuk membangun berhala-berhala, patung-patung, kuil-kuil untuk mereka sembah, sehingga bait Allah yang harusnya menjadi tempat untuk menyembah Allah malah semakin rusak dan terbengkalai. Sekarang, karena Yoas sudah menjadi raja, dia ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu memperbaiki bait Allah yang suci. Yoas berpikir untuk membelikan batu-batu terbaik dan kayu-kayu terbaik untuk membangun bait Allah. Tapi harganya itu loh adik-adik, cukup mahal dan butuh biaya yang banyak untuk beli barang-barang itu. Nah, Raja Yoas kemudian berpikir, dan Raja Yoas memutuskan untuk menabung supaya bisa memperbaiki bait Allah. Tapi bukan hanya Raja Yoas saja yang akan menabung. Dia mengajak para imam untuk membantunya. Imam Yoyada adalah imam yang selama ini mengajar Raja Yoas. Imam Yoyada membuat sebuah peti adik-adik. Peti itu terbuat dari kayu sangat besar dan di atasnya dilubangi. Kemudian petinya ditaruh di samping pintu masuk bait suci. Jadi, kalau ada orang-orang datang yang ingin masuk ke dalam bait Allah, mereka tinggal menjatuhkan aja persembahan mereka ke dalam peti tersebut. Ada orang yang memberi dengan banyak, ada juga yang bisa cuma sedikit adik-adik. Walaupun begitu, mereka memberinya dengan ikhlas dan riang gembira. Semakin lama, peti yang berisi persembahan menjadi semakin penuh. Para imam mengambil uang dari dalam peti dan memberikannya kepada bendahara raja. Setelah itu, peti yang kosong ditaruh kembali di samping pintu masuk bait Allah untuk diisi persembahan kembali oleh orang-orang banyak. Dan begitu seterusnya untuk diberikan kepada bendahara Raja Yoas. Semua persembahan semakin bertambah dan menjadi banyak. Akhirnya, tibalah saatnya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Raja Yoas mempercayakan pembangunan bait Allah kepada tukang-tukang kayu, tukang bangunan, dan tukang-tukang batu terbaik di seluruh negeri. Mereka menggunakan uang persembahan tadi untuk membeli kayu dan batu pahat terbaik. Dengan bergotong royong bersama-sama, mereka membangun kembali bait Allah sehingga menjadi bagus seperti sedia kala. Raja Yoas dan orang-orang yang bekerja bersama-sama sangat senang karena bisa memuliakan Tuhan lewat tangan-tangan mereka. Sekarang bait Allah sudah menjadi baru dan indah. Nah adik-adik, kita juga bisa bekerja sama untuk memuliakan Tuhan loh. Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Coba adik-adik lihat di sekitar rumah. Apakah ada benda-benda rusak yang dapat kamu perbaiki sehingga rumah menjadi lebih indah? Misalnya, memperbaiki tempat tidur sendiri di kamar, atau membantu mama papa membersihkan ruang keluarga, atau mungkin menyiram tanaman yang kering di halaman. Tanpa kita sadari, ternyata Tuhan dapat memakai kita loh adik-adik
untuk memperbaiki hal-hal yang rusak di sekitar kita melalui adik-adik. Kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Allah, baik di rumah kita masing-masing, di gereja, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan malas untuk selalu beribadah ya, agar Tuhan selalu kita muliakan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 5. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mau memakai aku untuk ikut memperbaiki hal-hal yang rusak di sekitarku. Berikanlah aku kepandaian, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.